Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas TK 40G3 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Vehicle Counter Using OpenCV. Nah, di sini ada anggotanya, ada Muhammad Diki Sanjaya, Nadia Husnul, Raisa Citra, Samuel Aditya, dan Surya Muhammad. Oke, kita mulai saja ke yang pertama, yaitu penjelasan mengenai langsung saja kita mulai ke yang pertama, yaitu penjelasan mengenai aplikasi yang akan dijelaskan oleh Samuel Aditya. Perkenalkan, nama saya Samuel Aditya Suprijono. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal topik dari tugas besar yang kita ambil, itu adalah vehicle counter. Apa sih vehicle counter itu? Jadi sebenarnya pada basicnya itu vehicle counter adalah suatu program untuk mendeteksi jumlah kendaraan yang lewat. Tapi pada tugas yang kali ini kita memfokuskan untuk kendaraan yang lewat dari ke arah atas atau ke arah bawah. Jadi misal nanti ada suatu kendaraan yang lewat, itu tuh kan biasanya ada dua arus kan, arus ke atas atau arus ke bawah. Jadi kita akan menghitung berapa banyak kendaraan yang lewat ke arah atas atau maupun kendaraan yang lewat ke arah bawah. Manfaatnya sendiri itu program kita bisa digunakan untuk mengurai kemacetan. Jadi data-data kita bisa memantau kepadatan dari suatu traffic kendaraan, jadi bisa langsung diteruskan ke kepolisian untuk diproses penguraian kemacetan, ataupun bisa dinotis ke Google Maps atau semacamnya untuk di sini ada kemacetan nih, jangan lewat sini karena udah ada segini volume kendaraannya, gitu sih kurang lebih gitu. Perkenalkan, nama saya Surya. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana aplikasi Vehicle Counter menggunakan algoritma OpenCV ini dapat bekerja. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri sini itu ada diagram alur atau flowchart-nya, yaitu alur-alur atau tahapan yang akan dilakukan oleh sebuah program. Nah, itu yang pertama kita bisa lihat di sini. Pertama itu membaca file video dengan menggunakan sintaks cap sama dengan cv2.videocapture. Nah, itu nama filenya dan berformatnya MP4. Nah, setelah videonya itu dibaca, langkah selanjutnya adalah kita mensubtract atau mengurangi si backgroundnya dengan cara menggunakan background subtraction. Nah, misal ada objek mobil seperti ini. Nah, mobilnya itu kan bergerak ya dari atas ke bawah. Nah, dia itu akan terdeteksi sebagai objek yang bergerak dan dia akan menjadi warna putih seperti gambar yang ada di samping ini. Dan yang warna-warna ininya, warna abunya itu adalah bayangan-bayangannya. Nah, selanjutnya adalah set ROI atau region of interest. Jadi ROI itu untuk mensegmentasi. Jadi kita ingin mendeteksinya itu di sebelah mananya. Nah, di awal program nanti akan diperintahkan untuk ngeset dulu si ROI-nya itu mau di mana. Nah, di sini diset untuk dua ROI, yang atas dan yang bawah. Nah, selanjutnya setelah ROI-nya itu diset, kita melakukan filter untuk merapihkan si gambarnya. Di sini ada 4 tipe, yaitu dilasi, erosi, opening, dan closing. Nah, filter yang digunakan di aplikasi ini adalah 2, yaitu opening dan closing. Opening itu menggabungkan erosi dan dilasi, dan closing itu kebalikannya, dilasi dan erosi, lalu dierosi. Nah, selanjutnya adalah mencari kontur atau mendeteksi kontur yang bergerak. Nah, nanti objek yang bergerak itu akan diberi tanda warna hijau seperti pada gambar di samping ini. Nah, selanjutnya sudah gambarnya dideteksi, lalu kita membuat kotak. Setelah dibuat kotak itu, kita men-track centroidnya. Nah, nanti ini tuh akan disimpan di sebuah file yang namanya car.py. Nah, setelah itu baru deh kita menghitung si mobil yang bergeraknya. Nah, di sini terdapat 2 garis tambahan, itu untuk menghitung dia bergeraknya ke atas atau dia bergeraknya ke bawah. Kalau dia bergeraknya dari atas ke bawah, maka down-nya itu akan bertambah. Begitupun sebaliknya. Kurang lebih penjelasan untuk cara kerja aplikasinya adalah seperti itu. Selanjutnya adalah progress report pada Trello. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Diki Sanjaya dengan NIM 1103170209.
di sini saya akan mendemokan aplikasi penghitung kendaraan yang telah kami buat. Langsung saja kita buka codingannya di VS Code, lalu kita run. Nah, selanjutnya akan muncul window yang berisi ini videonya. Lalu kita set ROI-nya, kita klik di bagian atas dulu pertama, lalu di bagian bawah. Setelah itu pencet cek untuk memplay videonya. Lalu di sini dia akan langsung menghitung. Di sini tadi terlihat bounding box dan centroidnya. Jika kendaraannya melaju ke arah atas, maka di sini counter atasnya atau up-nya akan bertambah. Sedangkan kalau kendaraannya ke arah bawah, maka counter down-nya akan bertambah ke arah bawah. Dan jika videonya telah habis atau kita pencet Q pada keyboard, maka window-nya akan menutup seperti itu. Nah, oke, tadi karena videonya telah selesai, maka langsung nge-close. Dan di sini kita bisa lihat kalau tadi ada 4 mobil ke arah atas dan 4 mobil ke arah bawah. Seperti itu. Report di Trello-nya sendiri itu saya tiap minggunya mengurusi soal board laporan. Jadi kan udah dibikinkan board buat laporannya, terus ada cardnya juga kan. Jadi minggu pertama saya bagiin siapa yang berhak ke bab 1, pembagian laporan kayak gitu. Terus minggu kedua mulai nge-follow up buat nyentang-centangin atau ngebantu mungkin nyari referensi code, atau mungkin nambah juga di referensi daftar pustaka sama nyicil-nyicil laporan di bab 1. Kemudian minggu ketiga itu di bab 2 dan bab 3. Minggu ke 3 dan 4 bab sisanya sama nge-follow up yang lain. Sama di minggu ke-4 tuh saya juga bikin buat board di minggu ke-5, bantu Surya juga bikin board, terus mindahin dari board sebelumnya, terus ngecekin progress report juga. Jadi terus di terakhir itu saya mau bikin board tapi udah nggak bisa karena terlalu saya yang free, jadi yang bikin Surya. Jadi sih kalau untuk progress report di Trello tiap minggunya saya kayak gitu, jadi kayak udah aktif juga di per minggu untuk di Trello-nya. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang progress report dari pertama hingga terakhir, apa saja yang saya lakukan. Di minggu pertama, saya dan teman-teman itu berdiskusi mengenai topik apa yang akan dipakai. Begitu juga dengan algoritma apa saja yang kira-kira bisa dipakai. Setelah kita mendapatkan topiknya yaitu vehicle counting, kita mempelajari metode apa saja yang bisa dipakai. Salah satunya itu OpenCV, TensorFlow, dan YOLO. Setelah itu kita berdiskusi lagi hingga mendapatkan algoritma yang akan dipakai itu menggunakan OpenCV. Setelah itu di minggu kedua saya itu mempelajari metode OpenCV itu bagaimana untuk vehicle counting. Seperti itu. Terus setelah itu saya juga membagi programnya ke beberapa bagian, yaitu tahapan-tahapan programnya seperti itu, dan menugaskan ke teman-teman apa saja yang mereka yang harus lakukan. Seperti itu. Di minggu ketiga saya membantu teman-teman untuk membuat programnya seperti itu. Terus di minggu ke-4 saya mulai mengerjakan laporan bab 2 itu bersama Sam, harusnya di sini bersama Sam, dan juga mulai mengerjakan program dan membantu teman-teman mengerjakan programnya. Selanjutnya di minggu ke-5 sini saya masih menyempurnakan programnya, membantu teman-teman, dan ikut memonitor juga bagaimana progres laporannya. Seperti itu.
Nah, di progress report minggu pertama itu kami hanya menentukan topiknya itu mau yang mana. Dari 5 topik yang ada, akhirnya terpilih yang vehicle accounting ini. Terus kita juga mencari referensi source code-nya seperti apa, algoritmanya seperti apa, dan kita menemukan tentang metodenya YOLO dan TensorFlow API. Nah, di progress report kedua kita sudah membuat card untuk laporannya, terus membagi-bagi tugas-tugasnya yang akan dikerjakan untuk laporannya, dan di sini di minggu kedua juga sudah ditentukan algoritma yang akan dipakai, yaitu menggunakan OpenCV. Nah, di dalamnya ada background subtraction, morphological transformation atau filter, dan fine contour. Itu adalah algoritmanya. Lalu kita juga mencari referensinya. Saya juga membuat card untuk progress report 1 sampai progress report final, kecuali progress report 5. Di sini kita di minggu ketiga sudah membuat laporannya. Laporannya sudah dibagi-bagi juga. Di minggu ketiga ini kita baru menyelesaikan halaman judul, abstrak, dan kerangkanya. Bab 1 sampai bab 4 sampai kesimpulan itu diselesaikan di minggu-minggu selanjutnya. Nah, untuk programnya kita baru selesai seperti ini. Yang saya kerjakan di sini di Setroid tapi belum dibuat karena yang atas, yang menunggu hasil-hasil yang atasnya. Lalu untuk di progress report 4 itu kita sudah membuat bab 1 dan bab 2. Yang dikerjakan saya juga belum dikerjakan karena programnya masih belum selesai. Dan di minggu selanjutnya baru saya dikerjakan bagian Setroid dan bagian terakhir itu short counting. Nah, di minggu kelima itu laporannya bab 4-nya sudah selesai dan programnya pun sudah selesai dibuat. Maka tinggal bab 3-nya saja dan bagian kesimpulan yang belum selesai. Lalu di finalnya semua programnya sudah selesai dan laporannya pun sudah selesai. Saya akan menjelaskan mengenai progres saya dari awal pengerjaan tugas sampai selesai pengerjaan tugas, yaitu pada minggu pertama saya mencari referensi source code mengenai vehicle counting, kemudian mencari referensi video recording CCTV yang akan digunakan untuk pengujian. Pada minggu kedua, saya mempelajari library yang akan digunakan untuk metode vehicle counter, yaitu OpenCV. Pada minggu ketiga, saya membuat kerangka, daftar isi, dan daftar tabel untuk laporan. Kemudian mencari referensi mengenai read video file frame by frame, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian mencari referensi mengenai background subtraction. Untuk minggu keempat, saya mencari referensi untuk mendeteksi dan menghitung kendaraan. Sedangkan untuk minggu terakhir, saya membuat kesimpulan dan saran untuk laporan dan mencari referensi untuk laporan. Oke, sekian progres dari saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan progres dari tanggal ke tanggal yang saya kerjakan. Yang pertama pada report 1 pada tanggal 1 April, saya mencari referensi motion detection, selanjutnya mencari referensi TensorFlow, mempelajari metode vehicle counting dengan OpenCV, dan mencari referensi source code untuk vehicle counting OpenCV yang akan kami buat. Selanjutnya pada report 2 pada tanggal 8 April, saya melakukan pencarian referensi vehicle counting untuk source code, selanjutnya mempelajari vehicle counting OpenCV secara lebih lanjut, dan menyelesaikan abstrak untuk laporan yang akan kami buat. Selanjutnya pada report 3 pada tanggal 15 April, saya melakukan pencarian referensi untuk bagian background subtraction, dan pada report keempat pada tanggal 22 April, saya mencari referensi dari track object yang pada aplikasi yang akan kami buat, dan pada bab 3 bagian saya sedang dilakukan penulisan namun belum selesai. Selanjutnya pada progress 5 saya masih membuat laporan untuk bab 3 khususnya, dan mencari referensi dari apply background subtraction. Selanjutnya pada progress atau report 5 ini saya sedang mencari referensi dari laporan yang akan kami buat. Kesulitannya itu karena kita multiple object tracking, jadi kita harus
bisa membedakan mobil satu dengan mobil yang lainnya. Solusinya itu adalah membuat class mobil dan memberikan ID pada setiap mobilnya. Jadi di sini kita bisa membedakan mobil yang satu dengan mobil yang lainnya. Di kelas ini juga terdapat fungsi-fungsi lainnya yang untuk menghitung mobilnya, mendapatkan arah mobilnya seperti itu. Nah, terkadang karena kita di sini hanya menggunakan background subtraction, ada centroid yang saling berdekatan meskipun itu masih di dekat, padahal dia bukan di mobil yang berbeda, jadi masih di dalam mobil yang sama seperti itu. Solusinya di sini kita menghitung jarak antara centroidnya. Jadi kalau misalkan si centroidnya terlalu dekat, dan nggak mungkin di situ ada centroidnya karena di situ sebenarnya masih dalam satu mobil, maka satu centroid itu tidak akan dihitung. Jadi tidak akan terdetek dua kali seperti itu. Kendala dan solusi dalam mengerjakan tugas besar ini, yaitu yang pertama adalah sulitnya untuk berkomunikasi dengan teman-teman saya, teman-teman satu kelompok yang lain. Karena meskipun bisa melalui via line atau via group call, tetap saja masih kesulitan untuk bertanya. Dan beberapa teman saya juga terdapat kendala di sinyal, jadi agak sulit. Nah, terus untuk kendala teknisnya, di bagian program itu, di bagian setroid itu sulit karena harus mendeteksi arah objeknya. Kan biasanya untuk setroid hanya satu saja, karena ini untuk mendeteksi dua jalan. Jadi kita membuatnya 4 roy. Jadi bagian atas dan bagian bawah itu yang seperti yang dijelaskan di cara kerja itu untuk membatasi batas trackingnya. Nah, dan 2 row-nya lagi itu yang bagian tengah itu bisa dilihat di gambar yang ada di cara kerja bagian counting. Nah, itu untuk menghitung, untuk melihat arahnya dan nanti dihitung dari row yang ini. Nah, jika arah masuknya dari atas ke bawah, maka arah objeknya juga terdeteksi ke bawah. Begitupun sebaliknya. Paling itu saja untuk kendala dan solusinya. Kemudian untuk kendala sendiri, ini kan tiba-tiba lagi kena musibah juga kan, ada pandemi gini, nggak bisa disalahkan, tapi cukup membuat kendala itu di sininya sih, karena komunikasi codingnya sih. Kan untuk Python itu kan nggak langsung asal pakai, apalagi khususnya OpenCV ini ada beberapa hal yang perlu disetting. Jadi ada perbedaan antara komputernya si settingan di komputer Dikis sama komputer saya. Jadi si Dikis agak kesusahan buat ngubungin saya juga susah buat kontaknya kayak gitu sih. Kurang lebih kendalanya cuma di masalah beda settingan aja sih, tapi udah saling nge-follow up juga, jadi akhirnya bisa jalan. Ya sih kalau itu sekalian untuk kendalanya dalam pengerjaan hal ini. Kendala yang saya dapatkan dalam pengerjaan tugas ini yaitu terlalu banyak noise pada video, sehingga hasil akhirnya akan dipengaruhi oleh kualitas video tersebut. Solusi yang diberikan yaitu dengan mencari video yang kualitasnya lebih baik atau lebih bagus. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya, kendala pada proses morphological transformation kali ini, kendalanya kami sulit menentukan threshold yang tepat, sehingga kita mengambil solusi yaitu dilakukannya brute force sehingga diperoleh threshold yang tepat untuk tahap ini. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran. Yang pertama untuk kesimpulan. Jadi hasil dari penelitian kami ini memberikan kesimpulan bahwa dengan menggunakan library OpenCV memberikan hasil yang cukup baik, tergantung dari kualitas video yang kita gunakan pada saat melakukan pengujian. Nah, selanjutnya untuk saran yang kami berikan yaitu yang pertama mencoba untuk menggunakan library YOLO atau TensorFlow, atau mungkin dengan mengkombinasikan library-library tersebut. Bisa jadi
Hasil dari pengujiannya akan lebih akurat daripada hanya menggunakan satu library. Selanjutnya, melakukan pengujian dengan real time, jadi langsung digunakan pada lampu lalu lintas misalnya. Jadi disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan secara real time. Oke, sekian, terima kasih.